Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tamu-tamu Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini di rumah Tuhan. Percayalah kehadiran saudara-saudara di rumah Tuhan saat ini, Tuhan akan memberkati hidupmu, keluargamu, kehidupanmu. Saudara-saudara, terimalah salam kami dari HKBP Mustika Jaya Bekasi yang hadir pada saat ini di rumah Tuhan bersama Korpes Komisi HKBP Mustika Jaya di Kedaton ini bersama-sama seluruh umat Tuhan. Shalom. Oras. Amaninan. Terima kasih sebelum ada baiknya kami memperkenalkan diri kami dulu. Sebagaimana tadi yang telah diwakilkan, saya bernama Pendeta Dr. Ibu di rumah Linda Borus Gelagi. Tuhan titipkan dalam kehidupan kami dua anak, dua boru, dan kedua anak telah diberikan Tuhan menikah dengan dua parumain, dua boru dengan dua hewan, sebuah semenikah, 4 orang cucu. Sekarang di Kedaton ini ada Ella dan boru kami sekunder menjadi jemaat HKBP Kedaton. Itu warga semua orang yang berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dulu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 kami diberi Tuhan melayani di HKBP Kedaton ini sebagai pimpinan SOP. Dan saya melihat Kedaton dan gereja ini sangat besar berkembangnya. Jadi yang kau di kota pada dunia, udah haduan setahun tak mau itu dia sebut sangat sekali. Dan gereja kita pun demikian. Dulu waktu saya di sini ibadah lagi di luar sebagian, 2 anak, belum sampai begini ibadahnya. Di luar sana banyak, di luar sini. Dan waktu saya di sini masih tahap setengah bangunan di SG. Sekarang itu kesaktian. Puji Tuhan, berkatnya besar untuk HKBP Kedaton. Amin. Ya. Sekarang kami melayani di HKBP Mustika Jaya baru setahun 2 bulan dari Surabaya. HKBP Mustika Jaya, sebuah gereja yang ada di Bekasi. Besok ke-17. Dan kami Bapak Ibu Saudara beribadah tidak seperti kalian enak beribadah. Tidak boleh semua mas berbeda. Tapi kalau kami di HKBP Mustika Jaya 3. Karena kami berminggu di ruko. 2 ruko yang dimiliki. Di lantai bawah, di kamar dan ini. Salah seorang di sini, salah seorang di sini. Lantai 2, baru di sini kok badan ada ini. Lantai 3, sebagian dapat pilih bekot. Sehingga kami dapat bergereja tidak jadi pilihan apalagi yang lantai bawah. Hanya dapat dilihat dari monitor. Antara jemaat dengan jemaat tidak dapat melihat. Di sana ada pembagian 3 jam 6 pagi, jam 10.30, jam 5 sore, dan jam 8 sekolah minggu. Jemaat kita ada 580 kakak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Kristus, 31 tahun kerja ini.
menginginkan merindukan ada gereja seperti kita. Tapi begitu sulit untuk mendirikan gereja, bahkan mendapat izin dari pemerintah bahkan masyarakat setempat. Namun Tuhan selalu mendengar dua umat-umatnya. Oktober 2023, pemerintah dengan wali kota mengatakan seperti ini. Bapak-bapak dari Gustiga, kalau gereja tak mungkin akan dapat ada dan berdiri di sini. Tapi saya serang, kalian uruslah izin gedung serbaguna. Saya akan tantangani. Nanti mudah-mudahan saya kembali wali kota. Ini dua kan. Saya akan pelan-pelan menjaga kalian supaya ini bisa dapat izin dari gedung serbaguna. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Oktober 2023 Pak Wali Kota ikut meresmikan penetapan batu pertama gedung serbaguna yang kemudian akan dipakai menjadi gereja. Dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gustiga. Dan berdirilah bangunan izin gedung serbaguna. Sekarang mengenal kami telah membangun sudah tidak dengan biaya hampir 1,7 triliun. Tetapi kita masih membutuhkan 2,9 lagi supaya sampai ke atas dan atasnya. Karena itu sekarang HKBP Gustiga sama seperti HKBP Datang sip mencari kebutuhan untuk gereja. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan tutup mata, akan membantu seluruh kegiatan umatnya. Amin. Dan itulah juga kehadiran kami sendiri. Terima kasih Abang Inang kepada Pak Kadadu dan Abang Pendeta yang telah memberikan kesempatan persembahan 2-3 hari ini akan diserahkan ke LB juga. Saya tolong Abang Imam, mari saling berbagi. Ya, saya akan tidak malu ini kaya kegiatan dari kami yang terus tidak, ya, tidak sakit hati tidak. Ya. Dan kami juga ada membawa proposal karena pesta akan ada tanggal September 1 September penggalangan dana untuk pembangunan gedung serbaguna yang telah kami laksanakan. Kalau boleh disebut Natal akan di sana serahkan. Karena memang gereja yang sekarang tidak layak, tidak tinggal di bawah pun saling tertutup, tidak saling media. Karena itu amangan nanti bagi Bapak Ibu Saudara karena Kristus tolong saya mohon bantuan Amanginang termasuk juga menerima proposal yang kami titipkan melalui aman sihiri doanya sentuhan lebih banyak. Kami titipkan yang gubernur yang masih hidup karena kami kita sempat menemui bapak-bapak ibu yang bisa menerima proposal nanti yang masih telah yang menyampaikan kepada Amanginang mohon seperti apa Amanginang terus dekat di dunia pergaulan diberikan dengan sukacita tanpa malu jumlah supaya berkat semakin besar. Itulah permohonan dan doa kami di dalam Tuhan memberkati semua dan di kita. Amanah yang berkat Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-6
sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka berlari dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepada-Nya, baik kami tinggal dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang didapatnya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Yesus, topik minggu ini sebagaimana yang telah ditentukan di antara kita, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, saudara, melalui firman ini, Paulus mengajak setiap orang percaya sebagai buah hidup karena iman harus menjadi pribadi-pribadi yang dapat. Saya ulang, Paulus menekankan kepada semua orang percaya melalui nats ini, hiduplah menjadi pribadi-pribadi yang dapat, yang kuat, sabar, begit, harap pos miroha di mata. Itu yang dapat. Kenapa Paulus mengajak semua orang percaya supaya menjadi pribadi-pribadi yang dapat, yang kuat, yang sabar? Bapak, Ibu, saudara, suatu realita dalam kehidupan ini yang kita alami secara bersama-sama. Dalam kehidupan kita, tidak semua yang kita kerjakan, tidak semua apa yang kita harapkan, tidak semua apa yang kita rindukan, tidak semua apa yang kita minta terjadi ternyata. Di dalam kehidupan itu kita sering mengalami kekesalan, galau, dan harapan. Tidak semua yang kita harapkan, yang kita impikan, yang kita kerjakan menjadi nyata. Kadang-kadang dari apa yang kita harapkan, dari apa hasil yang kita impikan, kadang-kadang yang terjadi kebalikannya. Ada yang berusaha, ingin usahanya ini bangkit, tetapi jatuh. Ada yang menginginkan kehidupannya, pekerjaannya, rumah tangganya aman,
tetapi terjadi di luar daripada apa yang diinginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar dari kehidupan Paulus, di mana Paulus banyak menderita, banyak menerima yang tidak seperti yang diinginkan. Tetapi dia menjadi kuat karena iman. Iman yang kuat menciptakan pribadi-pribadi yang tabah, yang sabar, yang kuat dalam menjalani hari-hari. Bapak Ibu Saudara, apa artinya tabah? Tabah. Memang kita sudah biasa mendengar dan kita tahu apa tabah. Tabah itu artinya sabar dan kuat menghadapi kenyataan hidup ini, walaupun kenyataan itu kadang-kadang baik dan buruk. Tabah itu sabar dan kuat menghadapi kenyataan hidup yang kadang-kadang dalam kenyataan hidup ini ada kenyataan yang baik dan kenyataan yang buruk. Tabah artinya sabar dan kuat dalam situasi yang sangat memprihatinkan pun, karena yakin akan janji-janji Tuhan. Yakin akan janji-janji Tuhan yang menyelamatkan. Yakin akan janji-janji Tuhan yang akan menolong. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat ini, tabah karena memiliki iman dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara, indah pertemuan yang kita, seluruh umat Tuhan yang hadir pada saat ini di rumah Tuhan ini, jadilah menjadi pribadi yang tabah. Karena kita semua memiliki kelemahan. Lambat tua kurang dapat. Coba Bapak Ibu Saudara lihat siapa di kiri kanan kita. Siapa di kiri kanan kita, coba lihat yang duduk di kiri dan di kanan kita. Nah, bilang saat ini kepada saudara keluarga yang ada di duduk bersama kita di kiri kanan, tabaya bilang, ayo. Terima kasih. Kita sudah ikut menjadi member TNG. Hanya kita katakan kepada saudara yang ada di kanan kiri kita, tabaya. Aku istri tabaya ya. Aku sudah tabaya. Sekali lagi, teman, sekali lagi, Bapak Ibu katakan kepada saudara keluarga yang ada di kiri kanan, tabaya dia. Terima kasih. Kita biasa menjadi pribadi-pribadi yang benar. Walaupun kita mengalami berbagai keadaan hidup, penderitaan hidup, firman Tuhan berkata, banyak. Walaupun hai pemuda-pemudi sudah 3 tahun jomblo, tabaya, tunggu, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Kepada rumah tangga yang belum diberikan Tuhan apa yang dibutuhkan, sudah berdua, sudah berusaha, tabaya, pasti Tuhan memberikan yang tepat bagi rumah tangga.
Tuhan akan kabulkan. Dua. Amin. Bagi saudara-saudara yang kehidupannya belum seperti yang dimimpikan, firman Tuhan saat ini kata, bagi bapak, ibu, saudara yang semakin lansia, semakin tua, ya, saya sudah boleh lama, masih ada 2 tahun, semakin tua, semakin ada. Jalan pun tidak seperti dulu lagi. Ingatan pun kadang-kadang, dan banyak semakin merasa ada yang semakin merosot. Abang kita akan berdua apa ya, sahabat, itulah berkah. Itu berkah. Saudara-saudara yang diberkati Yesus, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang sabar? Bagaimana supaya dapat menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang sabar? Mari kita belajar dari Tuhan hari ini. Belajar dari kehidupan Paulus. Ia menjadi kuat dan sabar karena memiliki iman, karena memiliki aposial. Iman itu adalah pengharapan. Pengharapan itu mengumpulkan kekuatan. Pengharapan itu mengumpulkan kesabaran. Pengharapan akan apa yang dimani mengumpulkan ketabahan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis Stephen Covey. 7 kebiasaan manusia yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Stephen Covey mengatakan seperti ini. Salah satu dari ke-7 kebiasaan manusia itu ada nomor 5. Dikatakan seperti ini. Mulailah dari akhir. Mulailah dari ujung. Ini kata Stephen Covey. Apa artinya? Kata mulailah dari ujung. Artinya kalau ini saat kita berjalan ini ujung. Stephen Covey mengatakan mulai dari sini, bukan dari sini. Beda dari apa yang kita manusia. 7 kebiasaan manusia untuk berhasil. Kata Stephen Covey mulai dari sini. Dia start dari sini, ujung di sini. Kita harus mulai dari sini. Apa artinya? Stephen Covey mengatakan, pertama-tama dalam kehidupan ini, kita harus memiliki suatu bayangan. Seperti apa yang kita tuju dalam perjalanan, dan apa yang kita capai di ujung. Kita harus ada bayangan. Dari awal, di perencanaan, apa yang kita lakukan dan apa hasil paling ujung. Bila tujuan sudah jelas di ujung, bila ingin kita mencapai capaian yang sukses dan sudah dapat kita bayangkan apa yang ada di ujung, berarti kita akan memulai dengan dalam. Walaupun proses apa yang sedang terjadi. Artinya, belum dilihat mata di ujung, tapi sudah dilihat oleh hati. Itulah makanya setiap orang yang berjuang dalam hidupnya, bakat belajar, orang yang sedang studi, artinya dia sudah belajar lihat ujung. Kalau saya berhasil menjalani kehidupan ini, saya
akan menerima sesuatu yang indah. Maka berakhir terakhir dulu berenang-renang di kata si kubik mulai dari awal dan dari akhir. Ya. Walaupun belum dilihat mata, tetapi sudah dilihat hati. Sehingga dalam perjalanan itu melewati rintangan apapun yang kita lewati, yang kita hadapi, kita sudah buat keputusan, saya akan sampai dari akhir. Saudara, seperti itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jadi mungkin penulis buku 7 Kebiasaan Manusia, Stephen Covey, belajar dari Paulus. Di mana Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena iman, hidup karena percaya, bukan karena pilihan. Apa percaya ini? Percaya ada kehidupan di akhir daripada perjalanan. Ada hidup abadi, ada kebahagiaan, ada sukacita di akhir daripada perjalanan hidup kita. Itu sudah diimani oleh Paulus, dan itu yang dikatakan oleh Stephen Covey. Ada yang ini yang sudah mesti. Paulus berkata, setiap orang yang mau ikut dan memiliki kehidupan yang dalam, akhir perjalanan kehidupan setiap orang percaya bukan dunia. Dunia ini dengan apa yang dimiliki semua akan berlalu. Tetapi hidup orang percaya ada akhir perjalanan yang indah, yang belum dilihat oleh mata, tetapi sudah dilihat oleh mata hati, iman percaya kita. Itulah kehidupan yang kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita lihat di sana melihat di akhir setiap perjalanan percaya, kapanpun kita melewati posisi ini, kita akan sampai ke suatu keabadian, kehidupan yang kekal, yang kita percayai dengan iman dan percaya kita pasti kuat. Sehingga kita diajak, didikilah kita balas. Hai para pelajar yang sedang belajar, didikilah kita balas dalam belajar, karena ada yakin daripada perjalanan sesuatu yang indah. Apapun yang dihadapi dalam, walaupun ada di ujung kilir, dosa-dosa kilir tabah, jangan malas. Karena ini firman Tuhan, tabah, bengek, sabar, kuat. Hai Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi perjalanan hidup, apapun yang kita hadapi, tabahlah. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Miliki kekuatan dan ketabahan sampai di akhir tujuan daripada kita. Tapi Ibu Saudara, saya pernah membaca sebuah ilustrasi yang dibuat percakapan seekor induk ayam dengan anak-anaknya yang masih ada di dalam hidup. Induk ayam ini sedang bergerak. Ada 7 telur yang dieram. Dan dia sudah mengeram telur ini 20 hari. Jadi biasanya katanya supaya telur bergerak
setelah diram 21 hari. Di hari ke-20, induk ayam ini berkata kepada anak-anak ayam yang sudah jadi dalam telur ini. Habis itu jadi anak ayam. Tunggu hari ke-11. Induk ayam ini berkata, "Anakku, kalian semua yang ada sekarang di dalam telur-telur itu, ingat pesan mama, punya ini sangat indah aku atas hidup saya. Indah. Di sini banyak yang hijau-hijau, banyak makanan." Apa kata si telur ayam? Kata anaknya ini, "Ibu, mana mungkin indah seperti apa yang ibu katakan? Sedang kami berada di dalam kegelapan. Semua kata-kata ibu itu adalah omong kosong." Maka anak-anak ayah kurang percaya karena kami berada di dunia kegelapan. Kata sini, "Percayalah anakku, di sini tidak gelap, banyak yang indah. Percayalah, banyak makanan di sini." Datang anak ayam, ibu dengan ada saja. Tapi ibu ayam kata, "Percayalah, ibu tidak pernah bohong. Kalau kamu nanti sudah berkelas, kamu akan rasakan apa yang ibu katakan." Bapak Ibu Saudara, di hari ke-21, lompatlah semua anak ayam ini dari telur. "Mama, benar ya?" Ada kawannya, "Mama, benar ya? Indah rupanya dunia ini. Mama tidak bohong." Lompat lagi ke tanah, dikais-kais, ada makanan. "Mama, benar ya? Makanan di dunia ini banyak sekali," kata anak ayam. "Itulah, selama ini kamu kurang, saya mama tak pernah bohong." Bapak Ibu Saudara, itulah dunia ini. Seakan berada di sebuah loh yang tidak. Firman Tuhan dan Paulus telah mengatakan, di surga kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia, dan kalau kita sudah bertas dari dunia ini, kita akan melihat, akan merasakan, akan menikmati hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan firman ini mengatakan, sebelum kita sampai di sana, kita perlu jaga di dalam iman dan tetaplah percaya. Kalau Tuhan telah menyediakan hidup yang kekal, kebahagiaan yang kekal, sukacita yang kekal, betapa mudahnya bagi Tuhan memberikan kenikmatan hidup di dunia ini, karena semua di bawah kita ini. Percayalah akan berkat Tuhan, tetapi tetaplah dalam. Amin. Kita berdoa.